Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Korinatul Arifin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, UIN Wali Songo, Semarang. Video kali ini saya akan mereview tentang aplikasi Tahrij Al-Quran, yaitu Learn Quran Review, yang dikembangkan oleh Muhammad Sani, seorang sarjana lulusan S2 jurusan Mobile Design Engineering di University of Glasgow, Inggris. Beliau menciptakan aplikasi ini dengan motivasi ingin menghadirkan sebuah media pembelajaran berbasis Al-Quran yang dapat digunakan dan bermanfaat bagi banyak orang. Aplikasi ini mulai dikembangkan pada tahun 2013 dan fokus dikembangkan lagi pada tahun 2015. Langsung saja, berikut tutorial cara pengoperasian aplikasi ini. Nah, sekarang mari kita buka aplikasi yang terlebih dahulu. Seperti yang dapat kita lihat pada layar, saat ini aplikasi Learn Quran Tafsir dilengkapi dengan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Cara penggunaannya dalam mentahrij ayat-ayat Al-Quran cukup mudah. Kita bisa mentahrij ayat Al-Quran berdasarkan tema dengan klik pada kolom pencarian dan tulis tema apa yang ingin kita cari. Kemudian layar akan menampilkan kolom seperti ini. Nah, di sini akan muncul beberapa ayat yang memiliki pembahasan terkait dengan puasa, seperti rukun-rukun puasa, mengkodok puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hingga hukum puasa Ramadan. Nah, di sini ayat-ayat yang terkait dengan puasa cukup banyak. Kita pilih satu ayat dulu. Seperti yang dapat kita lihat pada layar, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur terjemahan perkata. Nah, seperti ini. Untuk ayat, terjemahan, serta tafsir dapat kita salin dengan mengklik gambar ini. Kemudian, fitur-fitur penunjang ini sangat membantu untuk menunjang kegiatan belajar mahasiswa. Di sini juga disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia dan tafsir dari ayat tema yang kita cari sesuai dengan tema yang kita cari tadi. Di sini penafsiran dirujuk pada beberapa kitab tafsir yang masyhur atau yang sering digunakan. Di antaranya ada kitab Jalalain, Ibnu Katsir, kitab Kemenak baik yang ringkas maupun lengkap, serta ringkasan kitab tafsir Al-Azhar. Nah, kita dapat menggantinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Seperti ini. Atau mungkin ada cara lain untuk mentahrij. Misal, kita ingin mentahrij tentang suatu surat tanpa mengetahui tema apa yang terkandung dalam surat tersebut. Misal, kita cari surat Al-Waqiah. Kemudian di kolom sebelahnya ini untuk kolom kolom ayat. Misal di sini tahrij untuk surat Al-Waqiah ayat 79. Nah, aplikasi ini bisa digunakan hanya ketika kita online, sehingga tidak jarang pada aplikasi masih ada iklan-iklan yang muncul. Tapi gak apa-apa. After all, aplikasi ini cukup direkomendasikan sih. Nah, seperti ini. Cara mentahrij ayat Al-Quran dengan menggunakan aplikasi ini terdapat satu cara lagi, yaitu pada kolom atas dapat kita lihat terdapat beberapa subtopik utama. Nah, kita klik yang lainnya. Di sini terdapat topik tentang iman, ilmu, bangsa-bangsa terdahulu, sejarah Al-Quran, hingga kalau kita scroll lagi ke bawah sampai kepada topik tentang jihad. Nah, pada topik sejarah, di sini mungkin tidak terlalu lengkap ya, seperti yang ada pada Sirah Nabawi. Di sini hanya menjelaskan atau hanya membahas tentang tema sejarah zaman jahiliyah hingga pada sifat-sifat Nabi Muhammad dan beberapa budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk bab ibadah, nah, misal kita pilih sholat. Di sini sudah ada beberapa subbab lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat, seperti
keutamaan sholat, hukum sholat, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, hingga pada sujud tilawah dan sholat-sholat sunnah lainnya. Jadi dapat kita simpulkan, cara mentahrij ayat Al-Quran dapat melalui aplikasi ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, tahrij ayat Al-Quran dengan tema, yang kedua, tahrij ayat Al-Quran dengan nama surat dan ayatnya, kemudian 3, tahrij ayat Al-Quran dengan melihat pada daftar topik yang ada di atasnya. Untuk kelebihan dan kekurangan aplikasi ini terbilang cukup lengkap untuk membantu pengguna memahami maksud yang terkandung dalam ayatnya. Juga cukup banyak membantu dalam menjawab berbagai problematika hidup yang pada umumnya susah dihadapi oleh umat muslim yang masih awam, terutama dalam hal penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Untuk cara penggunaannya terbilang cukup mudah, baik dalam pencarian topik permasalahannya, maupun pencarian nama surah dan nomor ayat yang diperlukan. Akan tetapi, aplikasi ini juga masih memerlukan modifikasi atau pengembangan lagi, terutama pada bagian penafsiran, yang mungkin untuk beberapa penjelasannya atau penggunaan katanya masih terbilang ambigu untuk difahami. Kemudian, dalam penyajian surat dan ayatnya juga masih disajikan dalam bentuk per ayat, sehingga bagi para pengguna yang ingin menggunakan aplikasi ini untuk membaca Al-Quran menimbulkan sedikit kesulitan karena harus menggeser kolom ayat satu demi satu. Kurang lebih sejauh ini hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.